Assalamualaikum. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dandi Anastasa. Di kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan mengenai assignment 11 atau tugas ke-11 dalam data mining. Untuk materinya kita bisa lanjut ke next slide. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang clustering pada penerapan data mining. Seperti apa contohnya, kita lanjut lagi. Di materi kali ini saya ditugaskan untuk menjelaskan poin-poin dari paper dari jurnal atau buku yang saya dapatkan di website ScienceDirect. Untuk poin-poinnya itu sendiri dibagi menjadi 4. Di antaranya yang pertama yaitu apa yang melatar belakangi penelitian tersebut, lalu dilanjutkan ke poin kedua yaitu tujuan dan penelitian tersebut, teknik dari metodologi yang digunakan pada penelitian tersebut, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari penelitian tersebut. Adapun materinya memuat ke dalam 2 jenis paper, di mana paper pertama itu buku atau jurnal lokal. Untuk paper kedua sendiri buku atau jurnal internasional yang didapatkan dari website ScienceDirect. Pada paper 1 atau pada paper pertama untuk jurnal lokal, di sini judulnya adalah Using Cluster Analysis Study to Examine the Successful Performance Entrepreneur in Indonesia. Untuk volumenya ini sendiri terdapat pada volume 4 2012 pada page 286 sampai 298. Untuk autornya bernama Santi Setianingsih, diterbitkan oleh Institut Teknologi Bandung ITB, Jalan Ganesha nomor 10 Bandung, Indonesia. Untuk URL sumbernya ini sendiri saya dapatkan dari ScienceDirect. Copy link ini ke dalam search Google atau Google Search. Jika link ini tidak bisa, kalian bisa menggunakan doi ini. Lanjut. Ini merupakan tampilan utama dari jurnal tersebut, dimana ini memuat judulnya, nama autornya, dan autor ini sendiri merupakan Magister Sains Manajemen dari SBM ITB Jalan Ganesha. Jadi autor ini sendiri seorang magister Sains Manajemen. Kita lanjut ke pembahasan. Pada poin pertama yang akan saya jelaskan adalah apa yang melatar belakangi penelitian tersebut. Dari penelitian tersebut itu dilatar belakangi oleh usaha kecil dan menengah memiliki peran yang sangat membantu dalam pembangunan ekonomi setiap negara. Ya betul. Di Indonesia sendiri ada sekitar 9.500 UKM terdaftar di Kesatuan UKM Indonesia, dan masih banyak lagi yang tidak terdaftar. Yang tidak terdaftar itu contohnya seperti pedagang kaki lima ya. Mengingat perannya dalam pembangunan, usaha kecil dan menengah terus dikembangkan dalam semangat kekeluargaan. Saling memperkuat antara usaha kecil dan besar adalah untuk memastikan pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran sebanyak mungkin bagi masyarakat Indonesia. Keberhasilan menjalankan bisnis sangat penting bagi setiap pengusaha. Banyak UKM di Indonesia, dan jika masih mayoritas UKM gagal, maka kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia akan sulit tercapai. Ya, karena rata-rata rakyat Indonesia itu berprofesi sebagai atau bekerja sebagai entrepreneur atau di bidang usaha ya. Jika usaha tersebut gagal, mayoritas usaha tersebut gagal, maka kesejahteraan rakyat Indonesia itu akan sulit tercapai. Studi ini akan melihat lebih jauh ke arah struktur manajemen dan membentuk bisnis. Untuk tujuan dari penelitian tersebut, dari pertanyaan penelitian seperti penjelasan sebelumnya, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk memetakan strategi dan pertumbuhan bisnis UKM yang dilakukan dengan menggunakan analisis cluster. Dengan menggunakan analisis cluster, penelitian ini akan membagi UKM di Indonesia menjadi beberapa cluster
masing-masing klaster karakteristik yang dapat menjadi sumber daya berbasis untuk membuat kebijakan sendiri untuk pengembangan setiap UKM Indonesia. Jadi ini belum tentu ya dapat menjadi acuan untuk pengembangan usaha, tapi ini bisa dijadikan bahan referensi untuk meningkatkan daya guna usaha tersebut oleh para pengusaha. Adapun teknik dari metodologi yang digunakan pada penelitian tersebut adalah studi ini difokuskan pada UKM yang memiliki lebih dari 5 karyawan. Difokuskan kepada UKM yang memiliki lebih dari 5 karyawan dan juga telah berjalan lebih dari 6 bulan. Lalu penelitian ini mencoba menemukan karakteristik yang telah dikembangkan untuk masing-masing kelompok UKM. Cara menemukannya, dalam jurnal ini autornya menggunakan metode probabilitas, karena metode probabilitas adalah metode yang terbaik yang digunakan untuk analisis statistik dan paling kuat pada hasilnya. Juga menggunakan konvensional sampling dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data 100 UKM sebagai ukuran sampel. Jadi dia melakukan sebuah analisis cluster dengan 100 data, yaitu dengan data 100 UKM ya sebagai ukuran sampelnya. Penelitian ini dilakukan selama Maret sampai April 2012. Jadi selama 1 bulan. Data primer dikumpulkan dengan tinjauan literatur yang muncul dengan beberapa variabel. Kuesioner dikembangkan untuk pengumpulan data. Adapun variabel-variabelnya atau atribut-atributnya seperti usia perusahaan, jumlah karyawan, jumlah pemilik, jenis produk penjualan, jumlah cabang, jenis kepemimpinan, menggunakan perencanaan, banyak pelanggan, dan lain-lain, yang terhubung langsung dengan karakteristik usahanya dan karakteristik wirausaha, dinamika wirausaha, dan manajemen kinerja usaha tersebut. Jadi kesemua atribut tersebut terhubung langsung ke dalam karakteristik usahanya seperti apa dan karakteristik wirausahanya. Ini merupakan kumpulan variabel-variabel tersebut ya, dimana di sini memuat yang pertama itu memuat enterprise karakteristik atau karakteristik usaha, entrepreneur karakteristik atau karakteristik pengusaha atau wirausaha, entrepreneur dinamika pengusaha, performa manajemen, nomor of employee atau jumlah karyawan, umurnya. Dari ukuran sampel yang dilakukan penelitian oleh sang autor atau penulis, sang autor membagi keseluruhan data dari sampel, yaitu 100 UKM sebagai ukuran sampelnya, dibagi menjadi ke 4 buah klaster atau kelompok, di mana klaster pertama itu memuat 10% data dari sampel. Lalu pada klaster kedua memuat 27% data dari sampel juga, dan klaster ketiga memuat 25% data dari keseluruhan sampel, dan yang terakhir pada klaster keempat dia memuat 38% data dikelompokkan ke dalam klaster keempat. Dari ukuran sampel tersebut divisualisasikan melalui diagram pie ya. Lanjut, pada ukuran sampel tersebut, pada klaster pertama 10% dari ukuran sampel tersebut merupakan 10 data ya, 10 data. Lalu di klaster kedua dari 27% ukuran sampelnya itu adalah 27 data atau 27 usaha. Klaster ketiga juga sama, 38 usaha atau dari sampel tersebut. Di sini didapatkan bahwa mean atau rata-rata dari klaster pertama itu untuk variabel pertama itu untuk jumlah karyawan atau nomor of employee. Rata-ratanya itu di klaster pertama itu 1,70 untuk jumlah karyawannya. Standar deviasinya atau sebaran datanya ada di kurva 1,25. Untuk klaster kedua
Rata-ratanya ada di nilai 3,81 jumlah karyawannya ya. Oke, untuk klaster ketiga juga sama, nilai goals dan objektifnya. Untuk klaster pertama itu dia lumayan besar ya, nilainya 2,70. Rata-ratanya dia memiliki usaha di klaster pertama itu cukup kompeten. Lalu di klaster kedua, wah lumayan tinggi juga kompetennya, 3,70 dari 27 data. Rata-rata 3,70 dari 27 data. Untuk klaster ketiga ini cukup sedikit ya tingkat kompetennya, visi misi juga kurang di klaster ketiga. Dari rata-rata tersebut, dari 25 data hanya 1,92. Lalu di umur, di klaster pertama tuh rata-rata di umur 2, klaster kedua di umur 4, dan seterusnya. Lalu edukasinya lumayan tinggi ya, 3,40. Untuk kepemimpinan sendiri, di seorang wirausaha di klaster pertama itu lumayan tinggi ya, 3,60. Di klaster kedua juga sama, lumayan tinggi, 4,04. Tingkat kepemimpinan seorang wirausahanya lumayan bagus ya jadinya. Oke, dari data tersebut, dari tabel ini didapatkan sebuah kesimpulan di mana pada klaster pertama dia lebih dominan kepada customer dan market fokusnya. Dia lebih tinggi banget di customer dan market fokusnya, fokus kepada usahanya dan fokus kepada pelayanan konsumennya. Lalu kepemimpinan juga bagus, dia sangat tinggi ya, dari 10 data. Umurnya juga lumayan sedikit, jadi banyak karyawan mudanya di sini. Market demand change-nya juga di sini yang paling kecil itu pada bagian umur usahanya. Rata-rata di klaster pertama itu usahanya itu masih berumur jagung ya, kira-kira 2 bulan, 2 tahun, 1 tahun gitu, masih awal merintis. Oke, untuk klaster kedua di sini dia lebih dominan ke dalam, sama seperti klaster pertama, dia juga dominan ke customer dan market fokus. Edukasinya juga bagus banget nih di klaster kedua. Enterprise turnover change-nya juga bagus, terutama pada bagian edukasinya ya. Di klaster kedua edukasinya itu sangat tinggi. Kepemimpinan juga bagus, cuma sayangnya di klaster 2 tuh rendahnya sama seperti klaster pertama. Umur usahanya itu masih sedikit lah ya, masih rendah, masih awal-awal merintis atau masih pertengahan. Oke, sekarang lanjut ke klaster ketiga. Kesimpulannya di sini didapatkan di klaster ketiga tuh sangat tinggi edukasinya, bahkan bisa dibilang dia paling tinggi dibandingkan 2 klaster sebelumnya. Dia sangat dominan di edukasi. Lalu juga fokus kepada market dan customernya. Kepemimpinan juga bagus. Enterprise turnover change-nya juga bagus juga. Rendahnya di klaster 3 itu pada goal dan objektifnya, dia sangat tidak berkomitmen ya, tidak ada visi misinya. Ada, cuma sedikit lebih kurang dibanding klaster-klaster lain. Oke, pada klaster 4 visualisasinya di sini klaster keempat sama, lebih dominan ke dalam edukasi ya. Customer fokus juga. Original bisnisnya, distronya juga lumayan sih, rendah sih dia. Dari 38 data lumayan rendah sini. Manajemen prinsip change-nya juga sangat rendah di klaster 4 nih. Dia tidak punya sebuah manajemennya. Oke, dari keempat klaster tersebut didapatkan sebuah nilai agent value di mana terdapat fungsi 1 dan agent value 44,413 dengan varian 100%. Juga didapatkan sebuah nilai Wilks lambda ya. Oke, dari penjelasan tersebut, dari jurnal tersebut didapatkan kesimpulan penelitian ini dilakukan dengan memperoleh informasi dari sudut pandang pemilik bisnis.
yang mungkin merupakan hasil responnya tidak serta-merta mewakili hasil nyata di lapangan. Ya, dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini belum tentu dapat diandalkan untuk hasil yang diinginkan. Penelitian ini difokuskan untuk UKM mandiri yang sukses untuk memiliki pasar yang luas di Indonesia. Jadi penelitian ini dilakukan untuk menjadi acuan referensi kepada para wirausaha bahwa untuk menjadi wirausaha yang baik dia harus memperhatikan ke semua komponen tersebut, seperti visi dan misi, fokus kepada market dan customer dan lain-lain ya. Jadi dari visualisasi tersebut, dari clustering tersebut, hasilnya diketahui bahwa jumlah cluster yang sesuai dengan UKM independen yang sukses adalah 4 cluster yang memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Oke. Pada cluster pertama itu dia lebih berorientasi pada dinamika kewirausahaan. Untuk cluster kedua dia juga lebih berorientasi pada dinamika kewirausahaan dan manajemen kinerja. Untuk cluster ketiga dia lebih sukses. Kesuksesannya dapat dilihat dari waktu yang lama dan menjaga bisnis berjalan dengan lancar. Dia sangat sukses dalam menjalankan bisnis ya. Untuk cluster keempat tuh, pada kelompok keempat ini usaha tersebut lebih berorientasi pada manajemen kinerja. Oke, sekarang kita lanjut ke paper kedua, di mana paper kedua merupakan jurnal internasional, di mana judul tersebut merupakan judulnya adalah Spatial Cluster of Age in Indonesia. Pada volume 6 dan pada isu atau masalah kedua Juni 2017 dan pada page 208 sampai 213. Autor ini sendiri bernama Hu Peng Liu dan Talbot Brooks. Diterbitkan oleh Delta State University, Mississippi, USA 2017. Oke, untuk yang mau link sumber jurnalnya kalian bisa klik link tersebut. Kalian bisa mengetikkan link ini di Google Search, dan jika link ini tidak bisa ditelusuri, kalian bisa menggunakan link doi ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Oke, di sini merupakan tampilan utama pada jurnal tersebut ya. Terbuka mulai 28 Januari 2017. Jurnal ini sendiri terdapat pada buku Health Policy Technology. Oke, pada penjelasan yang pertama saya akan menjelaskan untuk poin pertama, yaitu apa yang melatar belakangi pada penelitian tersebut. Oke, penelitian ini dibuat karena dari penjelasan ini pada tahun kisaran 1980-an negara-negara Asia itu tidak memprihatinkan sehubungan dengan acquired immune deficiency syndrome atau AIDS. Dilaporkan sebelum tahun 1988 kasus-kasus AIDS itu terkonsentrasi di Asia itu muncul di antara penderita hemofilia dan pria yang berhubungan seks dengan pria lain atau homoseksual. Dari tes yang dilakukan, tingkat infeksi human immunodefisiency virus ini jarang melebihi 1%. Bahkan selama awal abad ke-21, kematian terkait AIDS di Indonesia itu atau Asia Tenggara hanya 23 dari 1000 orang. Lumayan sedikit ya, tapi nggak bisa dibilang sedikit juga. Selama pertengahan tahun 1980-an, kasus HIV di Indonesia itu terpusat di pria homoseksual dan transvestistes atau waria. Prevalensi HIV di Indonesia itu selama tahun 1990-an mengalami peningkatan dibanding dengan Thailand, India. Lonjakan tersebut diakibatkan terjadi karena hubungan seks tanpa kondom atau pengaman, narkoba jenis 4 atau golongan 4, dan suntikan. Meningkatnya kasus HIV atau AIDS di Indonesia diikuti identifikasi wisatawan asing yang positif di Bali pada tahun 1987. Oke, pemerintah Indonesia itu mulai melakukan pengawasan terhadap pekerja seks yang ada di berbagai daerah dari Jakarta dan Surabaya. Pada tahun berikutnya, setahun kemudian, Departemen Kesehatan Indonesia membentuk komite untuk pencegahan HIV dan AIDS yang terlebih lagi meminta bantuan keuangan dari USA atau USAID
Australia atau AUSAID, Inggris atau DFID, dan Jerman KFW. Dikarenakan pada saat itu pada tahun 1987 Asia itu sedang mengalami krisis ekonomi, dinamakan krisis ekonomi Asia. Jadi Indonesia meminta bantuan kepada negara-negara tersebut untuk menanggulangi penyakit AIDS di Indonesia ini. Oke, dari tujuan dan penelitian tersebut didapatkan pada tahun 2007 sampai 2010. Sayangnya jumlah kasus positif semakin banyak, di mana membutuhkan perawatan yang jauh melebihi jumlah individu yang benar-benar menerima perawatan. Juga terhambat oleh stigma sosial masyarakat. Ya, inilah salah satu contoh kenapa kasus penyakit itu terhambat, karena takut akan stigma sosial masyarakat, takut dinilai buruk, takut dinilai tidak baik karena dia melakukan sebuah tindakan yang tidak baik di masyarakat lah karena penyakit tersebut. Untuk mengisi kesenjangan, penelitian ini berupaya untuk menentukan kelompok atau kluster dalam yang poin pertama itu tingkatan kasus AIDS, lalu jumlah kasus baru, jenis pengobatan, dan karakteristik demo sosial lainnya yang ada di provinsi Indonesia. Oke, pada penelitian ini sang autor menggunakan teknik aglomerasi dan Cummins yang digunakan untuk menurunkan pola-pola AIDS dengan membentuk kelompok provinsi yang serupa karakteristiknya. Oke, teknik dari metodologi yang digunakan pada metode tersebut. Peta yang dibuat melalui perangkat lunak ArcGIS juga digunakan bersama dengan analisis klaster Cummins untuk memvisualisasikan data. Mempertimbangkan berbagai konteks provinsi dapat menambah nilai literatur yang ada saat ini yang meneliti infeksi AIDS dan HIV karena sedikit. Hasilnya itu untuk analisis klaster menghasilkan 3 klaster yang berbeda, yaitu pada klaster pertama tingkat insiden tinggi dan klaster laju kasus cukup tinggi. Yang kedua itu klaster laju kasus dan insiden rendah, dan klaster laju kasus dan insiden tinggi. Oke, dibagi menjadi 3 klaster ya, dimana ini cukup tinggi, rendah, dan tinggi. Yang warna putih ini divisualisasikan melalui ArcGIS. Oke, lanjut. Oke, pada data pertama, poin E, didapatkan pemetaan clustering dari jumlah kasus-kasus AIDS yang ada di seluruh provinsi Indonesia. Divisualisasikan melalui ArcGIS juga dan dikategorikan menggunakan persen ya kasusnya. Untuk yang putih ini 76% sampai 83% ini terdapat pada provinsi Papua ya. Kalau salah mohon dimaafkan, koreksi saya jika salah. Untuk yang warna abu-abu, persen kasusnya itu ada pada kisaran 84% sampai 90%. Itu ada di bagian Indonesia Barat ya. Oke, pada visualisasi ini ditampilkan banyak kasusnya di mana putih. Untuk persen kasusnya 76% sampai 83%. Untuk yang abu-abu 84-91, dan untuk yang no data ini seperti Kalimantan Utara dan Papua Barat mungkin masih belum dilakukan sebuah penelitian terhadap treatment modality-nya. Oke, itu yang pada saat modernnya, pada saat sekarang. Lalu pada saat tahun 2013 penyebaran itu lumayan sedikit ya. Contohnya pada Jawa Timur dan Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Barat hanya 14% sampai 19% kasus. Begitu juga dengan daerah Kalimantan ya, hanya di bawah 50% ya untuk kasusnya. Sangat jauh dibandingkan yang sekarang.
lebih dari 98 kasus persennya. Oke, dari metodologi dari visualisasi tersebut didapatkan beberapa variabel yang dijadikan bahan acuan prediksi. Untuk klaster pertama tuh ada 10 provinsi. Untuk klaster kedua ada 17 provinsi. Untuk klaster ketiga ada 6 provinsi. Dimana klaster pertama itu adalah abu-abu, klaster kedua, klaster ketiga. Oke. Kasus rata-rata pada tahun 2011 itu untuk klaster pertama pada provinsi ini rata-ratanya ada 17 kasus ya, rata-ratanya ada 17%. Untuk klaster kedua 4%, klaster ketiga 48%. Insidennya itu untuk kasus barunya itu sampai 256. Ini 29 rata-ratanya. Populasinya mencakup sampai 1000 ya, 200. Pada klaster pertama cukup banyak. Oke. Ini juga ada kasus pneumonia pada tahun 2011. Di klaster pertama tuh pneumonianya ada 16.000 ya. Pada klaster kedua ada 18.000, klaster ketiga ada 1.000. Oke, walaupun Indonesia menandatangani tujuan pembangunan milenium dan UNAGES Declaration of Commitment mengkoordinasikan respon nasional untuk menghentikan infeksi HIV baru dan untuk mengembalikan epidemi AIDS belum menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia. Memahami pola dan dinamika gaya hidup seksual tetap menjadi tantangan bagi program pencegahan HIV di Indonesia. Mengatasi ketimpangan sosial ekonomi, demografi, dan kesehatan yang ada di antara provinsi-provinsi harus menjadi prioritas. Intervensi preventif harus mempertimbangkan juga kemiskinan provinsi dan tingkat buta huruf, populasi dan kepadatannya, jenis perawatan mandiri yang dicari, kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk layanan kesehatan, kepadatan profesional medis, serta jumlah infeksi oportunistik. Oke, dari paper tersebut saya mendapatkan 3 referensi ya untuk sebentar, maaf. Oke, di sini saya mendapatkan 3 buah referensi ya. Dimana untuk yang pertama itu referensi dari modul data mining season 11. Lalu pada paper 1 URL-nya dan DOI-nya, dan paper 2 URL-nya dan DOI-nya. Oke, sebentar. Sebaik-baiknya, ini ada sedikit kutipan dari saya. Sebaik-baiknya orang adalah dia yang terlambat tetapi masih mau untuk tetap terus berjuang. Lalu kutipan kedua, hidup bukan untuk menentukan seberapa benar dirimu, tapi seberapa bergunanya dirimu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, cukup sekian, terima kasih, wassalamualaikum.